Pernahkah kalian bertanya-tanya, apa bedanya gangguan jin dengan gangguan psikologis? Yuk, kita bedah bersama berdasarkan sudut pandang Islam. Pertama, mari kita lihat ciri-ciri gangguan jin. Biasanya, ada reaksi fisik atau emosional yang sangat kuat saat mendengar ayat-ayat Al-Quran, terutama ayat ruqyah. Misalnya, merasa sangat panas, sesak napas yang tidak wajar, pusing hebat, atau tiba-tiba berteriak dan marah tanpa sebab saat dibacakan Al-Quran. Gejala lainnya bisa berupa mimpi buruk yang berulang-ulang, seperti dikejar binatang buas, jatuh dari tempat tinggi, atau melihat hal-hal menakutkan. Terkadang, penderitanya juga merasa ada yang bergerak di bawah kulitnya atau mendengar bisikan-bisikan aneh yang menyuruh berbuat buruk. Nah, sekarang kita bandingkan dengan gangguan psikologis. Gejalanya seringkali berkaitan dengan pola pikir, perasaan, dan perilaku yang terganggu akibat faktor internal seperti ketidakseimbangan di otak, atau faktor eksternal seperti trauma masa lalu, tekanan hidup, atau stres berat. Contohnya, pada depresi, seseorang akan merasa sedih berkepanjangan, kehilangan minat pada hal yang disukai, dan energinya terkuras. Sementara pada gangguan kecemasan, ia akan merasa cemas berlebihan dan sulit dikendalikan. Berbeda dengan gangguan jin, penderita gangguan psikologis biasanya tidak menunjukkan reaksi fisik yang ekstrim saat mendengar Al-Quran, kecuali jika ia memang punya keyakinan negatif tertentu tentang itu. Lalu, bagaimana Islam memandangnya? Islam mengakui keberadaan jin dan sihir, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 102 dan surat An-Naas. Rasulullah SAW sendiri pernah terkena sihir dan diruqyah. Jadi, gangguan jin itu nyata. Di sisi lain, Islam juga sangat menekankan pentingnya menjaga kesehatan jiwa. Kuncinya adalah observasi dan jangan terburu-buru menyimpulkan. Jika gejalanya lebih condong ke reaksi aneh terhadap Al-Quran dan hal-hal gaib, maka ruqyah syariah bisa menjadi langkah pertama. Namun, jika gejalanya lebih konsisten dengan pola pikir dan emosi yang terganggu tanpa ada kaitan langsung dengan hal gaib, sangat dianjurkan untuk berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater profesional. Bahkan, tidak jarang kedua kondisi ini bisa terjadi bersamaan. Seseorang yang sedang lemah imannya dan stres berat bisa menjadi lebih rentan terhadap gangguan jin. Maka dari itu, pendekatan terbaik adalah menggabungkan keduanya. Perkuat iman, rajin beribadah, zikir pagi petang sebagai benteng diri, dan lakukan ruqyah mandiri. Di saat yang sama, jangan ragu untuk mencari bantuan medis profesional jika memang diperlukan. Keduanya tidak bertentangan, justru saling melengkapi untuk mencapai kesembuhan yang paripurna. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman dan keluarga. Terima kasih sudah menonton.